Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, kita bertemu kembali di kelas 7 Matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Ini tujuan pembelajaran. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama menuliskan beberapa contoh bilangan pecahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen dengan tepat. Dan terakhir, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan urutan bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen dengan tepat. Baik anak-anakku, selamat mengikuti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat Anda pahami. Kita mulai. Yang pertama, kita akan memahami pengertian bilangan pecahan. Ini ada sebuah pizza. Jika pizza ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka besar tiap bagiannya menjadi, coba kita bagi dulu menjadi 4 bagian. Bagi 4, kita gunakan pisau, kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka nilai tiap bagian itu menjadi 1/4 bagian. Sekali lagi, ini dibaca 1/4 bagian atau 1/4. Contoh yang kedua, Ani mempunyai selembar kain batik. Kain tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 2 bagian dari kain tersebut digunakannya untuk membuat baju, lalu sisanya ia potong dan diberikannya kepada Bella. Sisa kain yang diterima Bella adalah, coba kita lihat, kita bagi dulu kain ini menjadi 3 bagian yang sama besar. Oh, berarti ini sudah terbagi menjadi 3 bagian. Berarti besar tiap bagian itu 1/3 atau 1/3, karena ada 3 bagian. Kemudian kain ini dipotong, 2 bagiannya ya gunakan untuk buat baju, dan 1 bagiannya, sisanya itu ya diberikan kepada Bella. Berarti 1/3 bagian yang akan diterima oleh Bella. Selanjutnya anak-anakku, ini ada persegi panjang. Persegi panjang ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka luas bagian yang berwarna merah adalah, Bapak yakin kamu pasti bisa menentukan ini dengan mudah. 4/8, karena ada 8 bagian. Yang kita inginkan ada 4. Yang dimaksudnya itu ada 4 bagian. Selanjutnya ada segitiga. Luas bagian yang berwarna hijau adalah, kita lihat, yang berwarna hijau itu yang kita maksudkan itu ada 6 bagian, sementara seluruhnya ada 12 bagian. Oh, berarti luas bagian yang berwarna hijau adalah 6/16. Baik anak-anakku, sudah 4 contoh yang sudah kita amati. Maka bisa kita tarik beberapa kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Pertama, ini adalah contoh bilangan-bilangan pecahan. Jadi 1/4, kemudian 1/3, 4/8, 6/16. Ini adalah contoh bilangan-bilangan pecahan dan lain sebagainya. Saya yakin pasti anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh yang lain dari bilangan pecahan. Bisa 5/7, bisa 12/13, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bilangan-bilangan pecahan. Nah, dengan mengamati contoh bilangan pecahan yang sudah kita peroleh, maka bisa kita simpulkan bentuk umum dari bilangan pecahan tersebut. Ada ciri khususnya.
bentuk bilangan pecahan itu. Bisa kita nyatakan dalam bentuk ini A per B. Jadi terdiri dari minimal 2 bilangan, di mana A dan B-nya ini adalah bilangan-bilangan bulat yang bukan 0. Nah, ada istilah A-nya ini dinamakan pembilang dan B ini adalah penyebut pecahan. A dan B-nya adalah bilangan-bilangan bulat. Ini adalah bentuk umum dari sebuah pecahan. Kemudian apalagi yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami dari bilangan pecahan? 1/4 itu artinya ada 4 bagian yang ekivalen. Kemudian yang dimaksudkan itu hanya 1 buah. 1/3, oh berarti satu nilai itu dibagi menjadi 3 bagian yang ekivalen, dan yang kita maksudkan itu ada 1 bagian. Demikian juga 4/8, demikian juga 6/16. 6/16 berarti ada suatu nilai itu dibagi menjadi 16 bagian yang ekivalen, kemudian yang kita maksudkan itu ada 6 bagian. Ini artinya bahwa bilangan pecahan itu menggambarkan banyaknya bagian dari bagian yang ekivalen. Sekali lagi, bilangan pecahan itu menggambarkan banyaknya bagian dari bagian ekivalen. Baik, selanjutnya kita akan memahami pecahan-pecahan yang senilai. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah lingkaran yang ekivalen. Lingkaran pertama, gambar pertama, lingkaran tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Gambar kedua dibagi 4 bagian yang ekivalen. Gambar ketiga dibagi 8 bagian yang ekivalen. Dan yang terakhir dibagi menjadi 12 bagian yang ekivalen. Untuk lingkaran yang pertama, maka bagian yang berwarna kuning ini nilainya adalah 1/2. Lingkaran yang kedua, bagian yang berwarna kuning nilainya adalah 2/4. Lingkaran yang ketiga, bagian yang berwarna kuning nilainya adalah 4/8. Dan lingkaran yang terakhir, bagian yang berwarna kuning nilainya adalah 6/12. Pecahan 1/2, 2/4, 4/8, 6/12 sekilas terlihat berbeda, tetapi coba perhatikan luasnya. Nah, ternyata luas dari keempat pecahan tersebut sama. Ini artinya bahwa 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8, senilai juga dengan 6/12. Jadi pecahan-pecahan ini nilainya adalah sama. Selanjutnya kita akan berlatih menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Misalkan ini ada contohnya, tentukan 2 buah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut ini. Yang senilai dengan 2/3, senilai dengan 4/8, senilai dengan 10/15. Coba tentukan 2 buah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan ini. Baik anak-anakku, tadi kita mendapatkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4. Coba Anda perhatikan angka-angka penyusun dari kedua pecahan ini. Maka bisa kita amati, bisa kita pahami bahwa pecahan yang kedua, yaitu 2/4 ini, adalah
dikalikan 2 dari pecahan yang pertama. Jadi 2 ini didapatkan dari 1 kali 2, kemudian penyebutnya ini dikalikan 2 juga, dapatlah nilai 4. Kemudian kita juga mendapatkan pecahan 6/12 senilai dengan 2/4. Perhatikan angka-angka penyusun dari kedua pecahan ini. 6/12, 2/4. Oh, ternyata 6/12 ini dikalikan 3 dari 2/4. Oh, berarti 2 ini 6 ini berarti dibagi 3, dapatlah nilainya 2. Kemudian penyebutnya ini juga dibagi 3 menjadi 4. Ini artinya bahwa apabila kita ingin mendapatkan pecahan-pecahan yang senilai, maka caranya bisa kita kalikan dengan bilangan tertentu, pembilang dan penyebutnya harus sama, kita kalikan dengan bilangan tertentu, atau bisa juga kita bagi dengan bilangan-bilangan tertentu. Baik, selanjutnya coba kita berlatih menentukan pecahan-pecahan yang berikut ini. Pecahan yang senilai nomor 1, pecahan yang senilai dengan 2/3. Nomor 1, pecahan yang senilai dengan 2/3. Maka cara mendapatkan pecahan yang senilai dengan ini, pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan-bilangan tertentu. Misalnya kita kalikan 2. Agar senilai, maka penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan pecahan yang senilai dengan 2/3 ini adalah 4/6. Oh, jadi salah satunya adalah 4/6. Yang lain, kalau tadi kita kalikan dengan 3 dengan 2, bisa juga kita kalikan dengan bilangan yang lain. Oh, misalnya kita kalikan dengan 3. Maka supaya senilai, penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 3 juga. Sehingga didapatkan pecahan yang dimaksud adalah 6/9. Oh, jadi 2/3 itu juga senilai dengan 6/9. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 4/5. 4/5 berarti pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan atau kita bagi ya. Bisa kita bagi. Kalau bilangan itu, kalau pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kita gunakan saja kali, kita kalikan, misalnya kita kalikan dengan 2 saja. Maka supaya senilai, penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 2. Sehingga didapatkan pecahan yang dimaksud adalah 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 2 adalah 10. Berarti 4/5 ini sama nilainya dengan 8/10. Satu lagi yang senilai dengan 4/5. 4/5 ini harus kita kalikan dengan berapa? Terserah. 4 ini misalnya kita kalikan dengan, jangan 2, 3, kita kalikan dengan 5 lah. 4 kalikan 5. 5 ini juga penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 5 supaya senilai. Sehingga didapat pecahan 20/25. Oh, berarti
4/5 itu senilai dengan 20/25. Satu lagi, agar lebih dalam memahami tentang pecahan yang senilai, coba kita tentukan pecahan senilai dengan 10/15. Nomor 3, 10/15. Oh, ternyata bilangan 10 dan 15 ini sama-sama bisa dibagi dengan 5. Oh, boleh kita bagi. Berarti 10 ini harus kita bagi dengan 5. Maka supaya senilai 15 juga harus kita bagi dengan 5. Sehingga didapatkan pecahan 10 bagi 5, 2/3. Oh, jadi 10/15 itu senilai dengan 2/3. Contoh yang lain, satu lagi, karena yang diminta 2, 10/15. Ini kalau tadi dibagi dengan 2, tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan bilangan selain dari 2, selain dari 5 ya. Maka kita kalikan saja. Kita gunakan 10 ini, kita kalikan misalnya dengan 4 misalnya. 15 juga harus kita kalikan dengan 4 supaya senilai, sehingga didapatkan pecahan 40/60. 15 kali 4 itu 60. Berarti 10/15 itu sama nilainya dengan 40/60. Baik anak-anakku, itu tadi contoh cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Kemudian ada yang menarik juga. Coba kamu perhatikan pecahan berikut ini. Misalnya dua per tiga senilai dengan 4/6. Coba kita kalikan. 2 ini dikalikan 6. 2 kali 6 nilainya 12. 3 kali 4 juga 12. 4 dikalikan 9, 36. 6 dikalikan 6, 36 juga. 4 dikalikan 10, 40. 5 dikalikan 8, 40 juga. 10 dikalikan 3, 30. 15 kali 3 lalu kali 2 juga 30. 2 dikalikan 60, 120. 3 kali 40 juga 120. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa seandainya ada bilangan pecahan A per B ini senilai dengan C per D, maka bisa kita simpulkan bahwa A dikalikan D nilainya akan sama dengan B dikalikan C. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan-pecahan. Misalkan kita diminta untuk membandingkan pecahan-pecahan dari nomor 1 sampai nomor 6, membandingkannya dengan cara memberikan tanda lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Contoh misalnya, coba kita bahas yang nomor 1, 2/3, ini kita bandingkan dengan 1/3. Maka 2/3 itu artinya satu nilai itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 2/3 itu berarti 2 bagian.
ini nilainya 2/3. Kemudian 1/3 berarti satu bagian. Nah, satu bagian ini nilainya adalah 1/3. Dari gambar ini terlihat dengan jelas oleh anak-anak bahwa 2/3 itu nilainya lebih dari 1/3. Oke. Lebih besar dari 1/3. Ini kita buat tanda lebih dari. Bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2 2/5 kita bandingkan dengan 4/5. Bapak yakin anak-anak pasti dapat menentukan ini dengan mudah. 2/5 artinya satu nilai itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang dimaksudkan ada 2 bagian. Sementara yang pecahan yang kedua 4 bagian, pasti 2/5 itu kurang dari 4/5. Ini berarti kurang dari. Oke. Bagaimana dengan 6/7 kalau dibandingkan dengan 6/10? 6/7 berarti satu nilai itu dibagi menjadi 7 bagian. 7 bagian, sementara yang dimaksudnya ada 6, berarti sampai di sini ini adalah 6/7. Kemudian 6/10, kalau tadi dibagi 7, 6/10 berarti ini dibagi 10. Satu nilai itu dibagi menjadi 10 bagian ekivalen. Pastilah nilai tiap-tiap bagian menjadi lebih kecil karena pembaginya lebih banyak. Bandingkan dengan yang 7 tadi lebih besar. Nilai dari masing-masing bagian. Kemudian 6/10 berarti ini minta adalah 6 bagian. Ini adalah 6/10. Maka dari sini terlihat dengan jelas oleh kita semua bahwa 6/7 itu nilainya lebih dari 6/10. Kalau yang tadi ini lebih dari, yang ini kurang dari, terhapus, maaf ya. Berikutnya, bagaimana dengan 5/9? Kita bandingkan dengan 5/7. Ini dibagi 9, sementara yang pecahan yang keduanya dibagi 7. Yang dimaksudnya ada 5 bagian. Jelas kalau yang dibagi 9 itu lebih kecil, masing-masing bagiannya itu akan lebih kecil karena pembaginya lebih banyak dibandingkan dengan dibagi 7. Ini berarti bahwa 5/7 ini lebih dari 5/7 ini lebih dari 5/9. Baik, dari nomor 1 sampai nomor 4 bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Kalau penyebutnya sama, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya saja yang lebih besar. Itulah yang lebih besar nilainya. Seperti ini 2 dibandingkan 1 lebih besar 2. Berarti 2/3 lebih besar daripada 1/3. Sama juga dengan yang nomor 2. 4 lebih besar daripada 2. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 ini pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda, maka tinggal kita bandingkan penyebutnya saja. Kalau penyebutnya lebih besar, itu artinya nilainya lebih kecil karena pembaginya makin banyak pembagi, maka nilai masing-masing bagian itu pasti lebih kecil. Sama juga dengan 9/7.
maka 5/9 lebih kecil daripada 5/7, karena pembaginya lebih banyak. 9 itu lebih banyak dibandingkan dengan 7, pasti nilainya lebih kecil. Selanjutnya, bagaimana dengan 3/5 kita bandingkan dengan 2/3? 3/5 kita bandingkan dengan 2/3. Ini pembilang dan penyebutnya tidak sama, maka caranya adalah kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 3/5 berarti 5, kemudian 2/3 penyebutnya adalah 3. Kita harus samakan dulu penyebutnya supaya bisa dibandingkan. Caranya bagaimana? Caranya kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari nomor 5 itu kita cari KPK dari 5 dan 3. Cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka 3/5 ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 15. Yang senilai dengan 3/5 adalah ini kalikan 5, berarti kalikan 3. Berarti yang pembilangnya juga dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Demikian juga yang penyebut yang kedua, pecahan yang kedua, 2/3 ini berarti kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 15. Ini berarti dikalikan 3, kalikan 5, maka yang penyebutnya juga, pembilangnya juga harus kita kalikan 5, berarti ini 10. Setelah menjadi pecahan yang penyebutnya sama, baru bisa dibandingkan. 9/10 ini kurang dari 9/15. Kita ubah dulu, ini 9/15 nilainya kurang dari 10/15, lebih kecil dari 10/15. Berarti bisa kita bisa kita simpulkan, berarti 3/5 itu kurang dari 2/3. Jadi ini kurang dari, jadi disamakan dulu, dijadikan dulu pecahan yang penyebutnya sama. Caranya adalah sekali lagi dengan mencari KPK. Kemudian untuk yang nomor 6, bagaimana dengan 4/7 dibandingkan dengan 3/4? 4/7 dibandingkan dengan 3/4. Penyebutnya adalah 7 dan 4. Penyebutnya adalah 7 dan 4. Berarti kita harus mencari KPK dari 7 dan 4. KPK dari 7 dan 4 adalah 28. Itu artinya 4/7 itu kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 28. 7 ini bisa jadi 28, kita kalikan dengan 4. Maka supaya senilai, 4 ini juga harus kita kalikan dengan 4, jadi 16. Demikian juga yang pecahan kedua, 3/4. Berarti kita harus mengubahnya menjadi pecahan berapa per 27. Kita ingat bahwa 4 ini jadi 27, kita kalikan dengan 7. Maka supaya senilai,
pembilangnya juga kita kalikan dengan 7. 3 kali 7 adalah 21. Setelah penyebutnya sama, baru bisa kita bandingkan. Ini dihapus saja dulu supaya tidak kotor papan kita ini. Setelah dijadikan pecahan yang penyebutnya sama, baru bisa dibandingkan. 16 kita bandingkan dengan 28, 19 per 28. Kalau kita bandingkan dengan 21 per 28, oh jelas bahwa 21 per 28 ini lebih besar nilainya. Itu artinya berarti 4 per 7 itu kurang dari 3 per 4. Oke, ini kurang dari. Baik, siswa sekalian, anak-anakku yang kami banggakan, demikian cara membandingkan bilangan pecahan. Baik, siswa sekalian, selanjutnya kita akan memahami jenis-jenis pecahan. Ada beberapa bentuk pecahan, diantaranya adalah pecahan biasa. Contohnya 1 per 2, 2 per 3, 5 per 7, 2 per 9, dan lain sebagainya. Ciri dari pecahan biasa ini adalah pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Selanjutnya ada yang dinamakan pecahan campuran. Contohnya 1 per 2, 6 3 per 4, 4 2 per 5, dan seterusnya. Dinamakan pecahan campuran karena bilangan pecahan ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan biasa. Tapi ada juga pecahan campuran yang dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Contoh misalnya ini, 3 per 2, 5 per 2, 4 per 3, 7 per 5, dan seterusnya. Apa yang menjadi ciri khas pecahan campuran jika dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa? Benar, ciri khasnya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh misalnya 3 per 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Berikut diberikan contoh. Misalnya 3 per 2, kita ubah menjadi bentuk campuran. 3 per 2 per 2 itu berarti dibagi menjadi 2 bagian yang ekivalen. Jadi seandainya ini satu nilai dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi 2 bagian. Ini 2 per 2. Sementara yang kita maksud adalah 3 per 2, artinya masih kurang 1 bagian. Berarti ditambahkan 1 bagian. Berarti 3 per 2 itu sama saja dengan 2 per 2 ditambahkan 1 per 2. Yang ini adalah 1 per 2. Kemudian kita ingat 2 per 2 ini sama saja dengan 1. 2 per 2 itu sama saja dengan 1 nilai. Oh, berarti ini sama saja dengan, ingat 2 per 2 itu sama saja dengan 1. 1 ditambahkan yang ini adalah 1 per 2. 1 ditambahkan 1 per 2 itu ditulis 1 per 2. Oh, berarti 3 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2. Jadi 3 per 2 sama saja dengan 1 per 2.
Selanjutnya 5/2. 5/2. Nah, bagaimana mengubah 5/2 menjadi bentuk campuran? 5/2 artinya dibagi dua bagian yang sama. Jadi ada satu nilai yang dibagi menjadi dua bagian yang sama, dua bagian yang ekuivalen. Ini artinya 2/2. Sementara yang kita maksudkan ada 5 bagian, berarti masih kurang 3 bagian lagi, kurang 3 bagian. Oke. Kemudian kita ingat juga bahwa dua bagian itu bisa digabungkan menjadi satu nilai. Jadi ini digabungkan. Berarti lima per dua sama saja dengan 4/2. Ini 4/2 ditambahkan sisanya 1/2. Ingat 4/2 itu 4/2, ini 4/2 sama saja dengan 2. Berarti dapat disederhanakan menjadi 4/2 itu hasilnya adalah 2. 2 ditambahkan sisanya adalah 1/2. 2 1/2 ini ditulis 2 1/2. Baik, selanjutnya tadi kita dapatkan bahwa tiga per dua itu dapat disederhanakan menjadi, dapat diubah bentuknya menjadi bentuk pecahan campuran 1/2. Kemudian 5/2 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran 1/2. Bagaimana dengan 4/3? 4/3 itu artinya sama saja dengan 3/3 ditambahkan sisanya 1/3. Jadi ada dibagi menjadi 3 bagian yang ekuivalen. Ya, dibagi menjadi 3 bagian yang ekuivalen, sementara yang kita kehendaki ada 4, berarti masih kurang 1/3. Nah, 3/3 ditambah 1/3, 3/3 ini sama saja dengan 1 nilai. 1 ditambahkan 1/3, hasilnya adalah, atau bentuk ini dapat ditulis menjadi 1/3. Selanjutnya 7/5. 7/5. Jadi satu nilai dibagi menjadi 5 bagian yang ekuivalen, sementara yang kita maksudkan itu ada 7, berarti masih kurang 2/5. Ini artinya 7/5 itu sama saja dengan 5/5 ditambahkan 2/5. 7/5 jadinya. Kemudian 5/5 ini sama saja dengan 1 ditambahkan 2/5. 1 ditambah 2/5 dapat ditulis 1/2/5. Baik anak-anakku,
Dari hasil yang kita lakukan, kita mendapatkan 3/2 sama dengan 1/2, kemudian 4/3, 1/3, 5/2, 2, 1/2, 7/5 sama saja dengan 1, 2/5. Dapatkah anak-anak melihat hubungan antar angka penyusun dari kedua bentuk pecahan ini? Contoh, misalnya 3/2 ini dapat diubah menjadi 1/2. Lihat angka penyusunnya. 5/2 sama saja dengan 2, 1, dan 2. Bagaimana hubungan dari angka-angka penyusunnya? Kemudian 7/5 sama saja dengan 1, 5, dan 2. Bagaimana hubungannya anak-anakku? Oh, ternyata ini bisa dikalikan. Jadi 5 ini dikalikan 1, hasilnya adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan 2, dapatlah nilainya adalah 7. Sama juga dengan yang ini. Ini penyebutnya adalah 5. Sementara kita lihat hubungan bilangan angka-angka pada pecahan campurannya. Oh, 2. Ini kita kalikan, 2 kali 2 adalah 4, ditambahkan 1. Tambahkan 1 jadinya 5. Demikian juga dengan yang ini. 4/3, sementara pecahan campurannya terdiri dari 1, 1, dan 3. Oh, berarti ini kita kalikan. Kemudian 1 kali 3, 3. Kita tambahkan dengan 1, dapatlah nilainya adalah 4. Dengan demikian bisa kita simpulkan anak-anakku bahwa seandainya ada pecahan campuran, ini kita ubah menjadi pecahan biasa, maka kita ingat bahwa pembilangnya itu adalah ini 2 dikalikan 1. Jadi ini dikalikan dulu, kemudian 2 kali 1, 2, ditambahkan 1, baru hasilnya ditambahkan dengan 1. Jadi 2 kali 1, 2, ditambahkan 1 jadi 3. Penyebut dari pecahan itu adalah 2. Ini penyebutnya adalah 2. Oke. Selanjutnya 1/3 ini dapat diuraikan menjadi 3 kali 1 ditambahkan 1 lagi, sehingga didapatkan penyebut pecahan itu adalah pembilang pecahan itu adalah 4. Sementara penyebut pecahan itu adalah 3. Oke, di sini 3. Demikian juga dengan pecahan yang nomor 3. 5 itu didapatkan dari 2 dikalikan 2 ditambahkan dengan 1. 2 kali 2, 4, ditambah 1 jadi 5. Penyebutnya adalah 2. Kemudian 7/5 ini didapatkan dari 7 itu didapatkan dari 5 dikalikan 1. 5 kali 1, 5, ditambahkan 2, jadilah nilai 7. Sementara penyebutnya adalah 5. Artinya, jika ada bilangan pecahan campuran A
B per C, maka ini dapat diuraikan atau diubah menjadi pecahan biasa. A dikalikan B ditambah A kalikan C ditambahkan B, penyebutnya adalah C. Bentuk pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Contoh pecahan desimal itu misalnya 2,5 ya. Contoh pecahan desimal misalnya 2,5, berapa lagi, misalnya 3,14, atau yang lebih sering disebut diucapkan 3,14, 275,67 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bentuk desimal. Ciri utama dari bilangan pecahan desimal ini ada angka-angka yang di belakang koma. Ada 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Anak-anakku, dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal itu mempunyai arti. Contohnya misal 2345,678, 2345,678, atau kita membacanya 2345,678 ya. 2 yang di depan, angka paling depan ini artinya ribuan, itu 2000. Kemudian 3 ini 300, 4 ini 40, ini puluhan, dan 5 nya ini adalah satuan. Sementara 6 ini 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma ini artinya per 10. Kemudian 7 ini 2 angka di belakang 6, 7 ini berarti 7 ini 2 angka di belakang koma, ini artinya per 100, ini artinya 7 per 100. Kemudian 8 ini 3 angka di belakang koma, ini artinya per 1000. Jadi 2345,678 ini artinya sama saja dengan 2345 ditambahkan 678 per 1000 karena 3 angka di belakang koma. Nah, dengan demikian bentuk bilangan pecahan desimal itu dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran, dan juga sebaliknya, suatu pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk desimal. Baik, kita langsung terapkan dengan contoh. Misalkan coba tentukan, nyatakan pecahan berikut dalam bentuk desimal. Misalnya 2,5 kita nyatakan dalam bentuk desimal. Coba kita jawab. 2,5 nomor 1. Baik, nomor 1 sebentar. Nomor 1 misalkan 2,5. 2,5 itu artinya 2 ditambahkan, ingat 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma itu berarti per 10. Ini artinya 5 per 10. Kemudian 5 per 10 ini dapat disederhanakan lagi. 5 per 10 sama-sama dibagi dengan 5. Berarti ini sama saja dengan 2 ditambahkan 5 dibagi 5 jadi 1. Kemudian 10 ini supaya senilai harus dibagi dengan bilangan 5 juga. Berarti 10 bagi 5 nilainya 2. Dengan demikian 2,5 itu dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran 1 per 2. Selanjutnya yang nomor 2, 3,14. Ada 2 angka di belakang koma. Ini artinya 3,14 itu 3 nambah lagi 14 atau 14 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. 14 per 100 ini bisa disederhanakan menjadi, ini bisa sama-sama dibagi dengan 2.
Oh, dibagi dengan 2 berarti 3 ditambahkan ini sama-sama dibagi dengan 2 jadinya 7 per 10 dibagi 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Dengan demikian 3,14 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran 37 per 50. Bagaimana dengan yang nomor 3? Nomor 3 misalkan 24,25 akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 24,25 itu sama saja dengan 24 ditambahkan 25 per 100 karena dua angka di belakang koma berarti per 100. Ini sama saja dengan, ingat 25 per 100 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 25 berarti ini sama saja dengan 24 ditambahkan dibagi 25 jadinya 1. Penyebutnya juga harus dibagi dengan 25 supaya senilai. 100 bagi 25 adalah 4 berarti 24,25 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran 24 1 per 4. Bagaimana dengan nomor 4? Soal nomor 4 132,08 ini sama saja dengan 132 ditambahkan dengan 0,8. 0,8 itu artinya 8 per 2 angka di belakang koma per 100. 8 per 100 ini sama-sama bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4 berarti ini sama saja dengan 132 ditambahkan 8 dibagi 4 jadinya 2. Bisa dibagi dengan 8. Bagi dengan 8 ini 1 dibagi dengan 8, 100 bagi 8 itu adalah 15. 8 bagi 8 bagi 4 itu adalah 2. Kemudian 100 dibagi 4 adalah 25. Sehingga kita mendapatkan bilangan pecahan campuran 132 2 per 25. Selanjutnya coba kita mengubah bilangan-bilangan pecahan-pecahan ini menjadi pecahan desimal. Contoh misalnya yang nomor 1 2 per 5 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. 2 per 5 itu bisa kita ubah menjadi pecahan yang per 10. 5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan yang per 10. Berarti ini 5 ini kita kalikan 2. 5 kalikan 2 jadilah pecahan per 10. Supaya senilai 2 ini, penyebut pembilangnya ini juga kita harus kalikan dengan 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 per 10 ini dapat ditulis 0,4. Selanjutnya yang nomor 2. 7 per 20. 7 per 20. Penyebut dari pecahan ini dapat kita ubah menjadi per 100. 20 ini
Supaya jadi 100 kita kalikan dengan 5. Kalikan 5. Sehingga kita akan mendapatkan pecahan yang penyebutnya 100. Supaya senilai, maka 7 ini juga harus kita kalikan dengan 5. 7 kali 5 adalah 35. Sehingga kita mendapatkan desimal 0,35. 35 per 100 itu artinya 0,35. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, 62 per 125. 125 ini juga bisa kita ubah menjadi pecahan per 1000. Ini artinya 125 ini kita kalikan 4. Sehingga kita akan mendapatkan pecahan per 1000. Nah, supaya senilai, maka 62 ini juga harus kita kalikan dengan 4. 62 kita kalikan dengan 4, 200. 62 kita kalikan dengan 4, 2 kalikan 4, 2 dikalikan 4 ini 8, kemudian 6 kalikan 4, 24, sehingga kita akan mendapatkan pecahan 248 per 1000. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,248, 3 angka di belakang koma. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4, pecahan campuran 5, 7 per 10 kita ubah menjadi bentuk desimal. 5, 7 per 10 ini artinya 5 ditambahkan 7 per 10. 7 per 10 ini kalau diubah menjadi desimal, berarti sama saja dengan 5,1 angka di belakang koma. 7 per 10 adalah 7, 5,7. Baik anak-anakku, itu tadi cara mengubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran, dan mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Jika penyebut suatu pecahan ternyata sulit diubah menjadi per 100, per 10 atau per 1000, maka pengerjaannya dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut seperti biasa. Contoh misalnya 5 per 13. Susah sekali kita mengubah per 13 ini menjadi pecahan yang penyebutnya 100. Maka caranya adalah kita bagi dengan membagi biasa. Artinya 5 ini dibagi dengan 13. 5 dibagi dengan 13 tidak cukup. Maka kita pinjam 0, sehingga kita mendapatkan bilangan 50. 5 dan 0 ini 50. 50 dibagi dengan 13, hasilnya adalah 3. Jadi 0,3 karena kita meminjam 0 tadi. 3 kali 15 adalah 39. 50 dikurangi 39, 11. 11 dibagi dengan 13 tidak cukup, sehingga kita perlu bantuan lagi 0, sehingga kita mendapatkan 110. 110 dibagi dengan 13 hasilnya adalah 8. 8 kali 13 104. Kita kurangi 110 dikurangi 104, hasilnya adalah 6. 6 ini dibagi 13 tidak cukup, berarti kita pinjam lagi 0. 60 dibagi dengan 13 hasilnya adalah 4. 4 dikali 13 52, kita kurangi sehingga sisanya tinggal 8. 8 ini kita bagi dengan 13 tidak cukup lagi, berarti kita pinjam lagi 0. 80 jadinya. 80 dibagi dengan 13 6. 6 kali 13 78, sisa 2 dan seterusnya. Nah, kita cukupkan sampai 4 tempat desimal, 4 angka di belakang koma, atau istilahnya 4 desimal.
Jadi 5/13 itu kalau dinyatakan dengan desimal hasilnya adalah 0,3846, cukup 4 tempat desimal. Ya, demikian juga dengan 7/11. Kita gunakan cara pembagian seperti biasa pada waktu Anda mempelajari pembagian di SD. Pecahan yang berikutnya yang perlu Anda pahami, perlu Anda ketahui adalah persen. Persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100, atau ada juga yang menyebutnya per 100. Notasi lambangnya adalah seperti ini. Baik, kita akan mengubah suatu pecahan menjadi bentuk persen. Contoh misalnya 3/5. 3/5 nomor 1. 3/5. 3/5 ini akan kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 100. Nah, penyebutnya 100. Oh, berarti 5 ini kita kalikan dengan 20. Supaya nilainya sama, senilai, maka 3 pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 20. 3 kali 20 adalah 60, sehingga 3/5 itu sama saja dengan 60/100, 60%. Yang nomor 2, bagaimana dengan 8/25? 8/25. Oh, berarti kita harus mengubah pecahan ini menjadi per 100. 25 itu supaya hasilnya 100 kita kalikan dengan 4. Kemudian pembilangnya supaya senilai juga harus kita kalikan dengan 4. 8 kali 4 adalah 32. Berarti 8/25 itu sama saja dengan 32% per 100. Untuk yang nomor 3 agak sedikit berbeda, karena yang nomor 3 ini 1/6. 1/6 nomor 3, 1/6 penyebutnya adalah 6. Ini tidak bisa kita jadikan langsung 100 ya. Oleh karena itu pengerjaannya sedikit berbeda. Kalau menemukan bilangan pecahan yang akan kita ubah menjadi persen, penyebutnya susah kita ubah menjadi per 100, maka caranya adalah ini kita kalikan dengan 100%. 100% itu 100/100, sehingga tidak mengubah dari nilai pecahan itu. 1/6 kali 100 sama saja dengan 1 kali 100 ini sama saja dengan 100/6. 1 kali 100 100 per 6%. 100/6 ini kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 16,6667% kalau kita buat menjadi 4 tempat desimal. Jadi sekali lagi, apabila pecahan tersebut susah diubah menjadi penyebutnya susah diubah menjadi penyebut yang 100, maka caranya adalah kita kali dengan 100%, sehingga kita mendapatkan langsung dikalikan, pembilang dikalikan 100. Seperti contoh ini 100 dibagi 6, dapatlah nilainya adalah 16,6667% apabila diubah menjadi 4 tempat desimal. Baik, siswa sekalian, selanjutnya kita akan mengubah bilangan persen menjadi bentuk pecahan. Contoh misalnya 20%. Misalkan 20%. 20%.
Coba kita jawab yang nomor 1, misalkan 20%. 20% ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Kita tahu bahwa 20% itu 20 per 100. Nah, tinggal disederhanakan. 200 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi dengan 20. Sehingga ini bisa dibagi dengan 20. Supaya nilainya tetap, 100 ini juga kita bagi dengan 20. Sehingga hasilnya adalah 20 bagi 21. 100 bagi 20 adalah 5. Nah, sehingga 20% itu sama saja dengan 1 per 5. Nomor 2 sama saja 35%. 35% ini sama saja dengan 35 per 100. Pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa disederhanakan dibagi dengan 5. Ya, dibagi dengan 5. 35 dibagi dengan 5 supaya senilai 100 ini juga harus kita bagi dengan 5. 35 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 7. Sedangkan 100 bagi 5 ini adalah 20. Jadi nilainya adalah 7. Jadi pecahannya adalah 7 per 20. Demikian juga yang nomor 3. 75% akan diubah menjadi bentuk pecahan. 75% sama saja dengan 75 per 100. Pembilang dan penyebut pecahan ini dapat disederhanakan dengan cara membagi 75 dan 100 ini dengan 25, sehingga 75 dibagi dengan 25 supaya nilainya tetap. 100 juga kita bagi dengan 25. Kita akan memperoleh pecahan 75 dibagi 25 adalah 3 per 4. Baik, anak-anakku, demikian cara mengubah suatu pecahan menjadi bentuk persen dan mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita buatkan rangkuman untuk kita ingat-ingat dan kita pahami. Yang pertama adalah bilangan pecahan itu menggambarkan banyaknya bagian dari bagian ekivalen. Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, Bapak kira yang perlu menjadi rangkuman kita adalah bentuk umum bilangan pecahan, yaitu dapat dinyatakan A per B. A-nya ini adalah pembilang, B-nya penyebut, A dan B itu adalah bilangan bulat yang tidak nol. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pecahan senilai, yaitu pecahan yang angkanya berbeda, angka penyusunnya berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Mencari pecahan-pecahan yang senilai dengan pecahan tertentu. Misalnya pecahan itu adalah A per B, maka pecahan yang senilai dengan A per B itu kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan tertentu. Misalnya MA kali M, B-nya juga harus kita kalikan M. Atau seandainya bisa dibagi, A dengan B ini bisa dibagi dengan bilangan tertentu, maka bisa kita bagi dengan bilangan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, jika bilangan pecahan A per B senilai dengan C per D, maka dapat dipastikan bahwa A dikalikan D sama nilainya dengan B dikalikan C. Dan terakhir, kita mengenal jenis-jenis pecahan, antara lain ada pecahan murni atau pecahan biasa. Pecahan murni atau pecahan biasa ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, contohnya misalnya 2 per 5. Pecahan campuran yang kedua, ini merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan biasa. Contohnya adalah 3, 1 per 2. Yang ketiga, kita mengenal juga pecahan desimal. Contohnya adalah 3,14 atau 3,14. Dan terakhir yang baru kita bahas adalah jenis bilangan pecahan persen.
yaitu pecahan yang penyebutnya 100. Contohnya adalah 25%. Ini artinya 25/100. Saya kira demikian anak-anakku, hal-hal yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat Anda pahami.